Lagi rame di Jepang, warga Indonesia bikin geng dan bikin dosa warga lokal. Sekelompok pekerja migran Indonesia atau PMI membentuk sebuah geng bernama Pemulih Harga Diri. Keberadaan mereka dianggap meresahkan banyak orang. Acara dangdutan untuk distrik Pati Japan ini, orang Pati semua yang ada seluruh Jepang sehat-sehat selalu, sukses acaranya, kompak selalu. Makasih sudah meramaikan acara orang Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokong channel Mas Farhan dengan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini banyak yang ngetek-ngetek di TikTok Mas Farhan tentang viralnya seorang TKI yang berada di Indonesia, ya, yang berada di Jepang. Dan apa ya, ini sudah sekian kalinya para sahabat dan teman-teman. Memang ya kalau bekerja ke luar negeri itu memang gajinya besar. Dan apalagi ke Jepang ya, ke Jepang itu gajinya memang ada juga yang mengatakan hampir 20 juta ya, duit Indonesia gitu. Tapi setelah orang banyak tahu, banyak yang datang ke negara Jepang ini, malah institut yang tidak bagus itu dibawa ke lapangan pekerjaan kita di luar negeri, seperti halnya pembegalan gitu. Itu memang Mas Farhan sudah tengok banyak yang ngetek itu, yang kemarin itu tentang pembegalan untuk orang-orang lokal di Jepang itu. Dan di situ ada juga seorang TKI dan TKW juga bersuara, dan sekarang ini di sini di kawasan sini sudah tak aman lagi, ada juga pembegalan. Dan yang paling anehnya, yang melakukan pembegalan itu orang Indonesia yang menjadi pekerja dekat Jepang gitu para sahabat dan teman-teman, sangat miris ya. Dan ada juga yang mengatakan ada juga membentuk organisasi ya, membentuk organisasi. Seharusnya orang yang bekerja dekat negara orang lain, institut-institut yang tidak bagus tidak payah dibawa ke negara orang lain. Seandainya kalian itu membuat malu di negara itu, sekecil apapun yang dibawa akan Indonesia yang buat malu semuanya. Seluruh negara Indonesia yang akan kena imbasnya gitu para sahabat dan teman-teman. Dan di sini juga ada juga TikToker, konten kreator yang dari Jepang itu berbuka suara. Ada yang tahu katanya sekitar yang dibegal duit orang lokal itu 60 yuan. Kalau dirupiahkan sekitar 60.000 gitu. 60.000 itu sangatlah kecil. Kalau ringgit Malaysia sekitar 20 ribuan gitu, 20 ringgit gitu, 20 ringgit gitu para sahabat dan teman-teman. Mungkin lagi apes gitu kan. Dan meskipun sekecil apapun barangnya yang dicuri, tapi institut yang tidak bagus itu jangan dibawa ke negara orang gitu kan. Dan mungkin teman-teman penasaran seperti apa videonya, kita simak sama-sama. Selamat siang bersama Dudui distrik Kyushu, sedulur Nihon Pati rek. Nah ini lambang dari orang Pati yang ada di Nihon di Kyushu di Jepang. Untuk acara tahun ini, acara dangdutan untuk distrik Pati Japan ini, orang Pati semua yang ada seluruh Jepang sehat-sehat selalu, sukses acaranya, kompak selalu. Makasih sudah meramaikan acara orang Pati yang ada di Jepang untuk bersatu di sini. Hidup orang Pati yang ada di Jepang, hidup semua orang dari manapun, kita bersaudara, kita harus di Jepang rukun selamanya. Salam santun dari Dudui untuk hidup di Jepang, walaupun kamu mau merantau, mau tinggal di sini, mau mencari uang, mau berkeluarga, mau apapun itu, kita bersaudara. Salam dari Dudui Yahoo! Pekerja magang bernama Rohmat Hidayat, 28 tahun, asal Yogyakarta, dikabarkan melakukan aksi pembegalan terhadap seorang warga Jepang MA 25 tahun di Fukuoka, Jepang. Tindakan nekat Rohmat Hidayat ini rupanya terjadi lantaran dipicu permasalahan utang uang yang dipinjamnya sebagai modal untuk berangkat ke Jepang.
Kejadian pembegalan yang dinilai ikut mencoreng nama baik Indonesia ini ramai menjadi sorotan usai diungkap akun TikTok @nikmatul_hikmah Sabtu 20 Juli 2024. Dalam unggahan tersebut dipaparkan aksi pembegalan itu terjadi pada 15 Juli 2024. Rohmat sendiri diketahui menjadi seorang pemagang dan tiba di Jepang pada Mei 2024 lalu. Adapun kronologis kejadian dipaparkan bermula saat Rohmat mulai kebingungan lantaran uangnya yang sudah habis. Pada hari libur peringatan C-Day, Rohmat memikirkan cara untuk mendapat uang termasuk melakukan perampokan atau pembegalan. Saat hendak melancarkan aksinya, Rohmat pun melihat MA yang saat itu baru saja selesai berbelanja. Lalu Rohmat mengikuti MA dari belakang sekitar beberapa meter di mana tidak banyak orang. Rohmat langsung menyerang MA. Diterangkan lebih lanjut, setelah MA terjatuh, Rohmat langsung memukul bagian wajah MA sehingga menyebabkan fleksur pada bagian hidung. MA berusaha berteriak dan meminta pertolongan namun dicegah oleh Rohmat menggunakan telapak tangannya menutup mulut korban. Tak sampai di situ, Rohmat juga menginjak perut MA. Setelah MA tak berdaya, Rohmat kemudian mengambil dua barang korban, yakni dompet dan pouch kecil, lalu kabur. Selanjutnya akun tersebut memaparkan korban pun melaporkan peristiwa itu hingga Rohmat berhasil ditangkap 1 jam setelah kejadian. Pilunya, ternyata uang yang didapat Rohmat dari pembegalan itu hanyalah sebesar 600 yen atau setara Rp60.000. Lantaran aksinya, Rohmat pun harus menjalani 3 proses penahanan dan penjara sesuai peraturan Jepang. Lagi rame di Jepang, warga Indonesia bikin geng dan bikin resah warga lokal. Sekelompok pekerja migran Indonesia atau PMI membentuk sebuah geng bernama Pemulih Harga Diri. Keberadaan mereka dianggap meresahkan banyak orang. Salah satu video yang mengkhawatirkan adalah saat seorang anggota geng tersebut memamerkan senjata tajam. Ditambah lagi mereka berkumpul sehingga memblokir jalan orang yang mau lewat. Tak hanya nongkrong sampai menutupi jalan, ada juga 2 lelaki yang menaiki sepeda sambil membentangkan spanduk yang menunjukkan identitas geng mereka. Banyak orang yang menanggapi kalau geng Indonesia ini tidak menghormati orang-orang lokal dan aturan yang ada di sana. Terlebih lagi tidak menjaga ketertiban umum dan tidak menjaga nama baik bangsa kita. Karena pekerja migran merupakan orang yang bekerja di luar negeri, yang artinya mereka cuma pendatang. Lebih baik kita menjaga sikap dan tidak malu-malui, cuy. Itu para sahabat dan teman-teman, videonya yang sudah kita simak ya memang sangat memalukan sampai membuat gestur seperti perkumpulan anak rantau, tapi itu meresahkan masyarakat dan itu boleh dikatakan gestur lah. Kalau kalian anak-anak rantau yang khususnya yang dari Indonesia, kalau nak membuat pertemuan seperti itu, setidaknya seperti kafe-kafe, kita nongkrong di sana, kita bayar yang VIP gitu, yang kita atau sewa satu restoran gitu buat 1 malam gitu, kita buat anak rantau, kita patungan gitu, tak payah. Kalian itu membuat organisasi untuk pertemuan anak rantau, seperti di jembatan-jembatan di jalan itu, seperti halnya mengganggu aktiviti orang lokal yang nak berlalu dekat sana ya para sahabat dan teman-teman. Dan yang paling mirisnya lagi di situ ada suatu bawa kayak sejam gitulah. Mas Farhan kurang tahu lah kok sampai seperti itu. Takutnya nanti ada di sini ada gestur, ada pertemuan juga anak rantau. Misal kalau Indonesia ini mestinya Jawa yang orang Medan gitu, dan orang yang Jawa Timur nanti ada problem, semisal ada problem sedikit tentang kayak dia punya pacar, ada girlfriend gitu, nanti dia chattingan dengan sana, nanti takutnya institut yang tidak bagus di Indonesia itu dibawa ke negara sana, itu yang imbasnya yang kena nanti Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, image-nya itu jelek para sahabat dan teman-teman. Dan di sini semoga aja nanti kedepannya lebih bagus lah, orang-orang yang memang kerjanya kayak gitu sama polis ditangkap di sana dan dihantar balik lah ke Indonesia, biar dia tahu rasa lah di negara sendiri susah cari pekerjaan dan ada kesempatan bekerja ke luar negeri malah membuat onar seperti itu kan gitu para sahabat dan teman-teman. Kita harus menghargai undang-undang yang berada di negara tersebut, terutama
khususnya yang berada di Malaysia ya, khususnya yang berada di Malaysia, janganlah membuat hal-hal yang tidak bagus, institut-institut yang tidak bagus dari kampung Indonesia jangan dibawa ke Malaysia, ke negara orang. Bekerjalah elok-elok, ada duit ditabung, nanti sudah kontraknya habis balik, tinggal apa yang direncanakan, nak buka usaha, nak buka apa gitu, tinggal buka gitu para sahabat dan teman-teman. Dan mungkin teman-teman videonya sampai di sini. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.